nggak diakui dua-duanya sama kampus gitu. Surat tersebut juga bukan DPM sendiri yang mengeluarkan. Katanya KPM sebagai pimpinan tertinggi saat ini udah ambil sikap gimana terus sidang penetapan KPUM. Pada sidang penetapan KPUM itu, presiden satunya tiba-tiba menyebutkan nama yang tidak sesuai dengan SK. Oke guys, halo, welcome to Cindo, Ceritain Dong. Jadi, lama kita nggak ketemu ya. Baru-baru ini nih ketemu Iya. lagi. Udah berapa tahun nih? Kira-kira? 1,5 kayaknya. Berapa tahun? Bukan, 1,5 abad. Waduh, lama banget. Lama kan? Kayaknya 1,5 abad ini kita ada upgrade ya. Wah, Abad yang besar-besaran ya. Baru nih kayaknya. Iya, tuh meja mungkin meja ini meja kampus ya. Iya lah, masa meja gua. Iya. Emang bapak lu gini meja? Enggak dong. Oh. Nah, halo guys. Jadi di Cindo ini kita kedatangan tamu Kak Filza Aulia Ahmad. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat walafiat ya, dari mukanya udah kelihatan sehat walafiat gitu. Bingung banget tapi jangan. Halo Kak. Nah, jadi selamat datang di podcast jurnalistik kampus Kak, yaitu Cindo Ceritain Dong. Nah, mungkin Kakak sudah tahu mungkin kita akan membahas apa yang dibahas mungkin. Belum kayaknya. Belum kayaknya, mungkin langsung kita Kasih spill aja kali spill ya. aja ya. Spill apa dulu nih? Spill aja. Spill aja. Iya. Biar langsung ke poin. Iya. Iya. Kakak mungkin tahu yang sedang terjadi di kampus kita tercinta ini. UMP. Yang sedang lagi panas-panasnya, yang sedang berbagi dua. Apa dia terbagi dua? Terbagi dua kayaknya gue. Oh, gue. Iya, soalnya saya lapar, jadi kalau dibagi dua kayaknya Kue Bukan dong ya? yang kedua. Bukan Potong kue berarti. Iya. Aduh. Bukan. Jadi apa nih yang terbagi dua nih? Kita langsung tanyakan aja kali ya. Iya, Ya. boleh. Mungkin dari kakak tersendiri bisa menjelaskan bagaimana waktu persidangan itu dan bentuknya KPUM, terus pengesahan tentang KPUM ini, terus Iya. sampai terjadinya terpecahnya KPUM, bisa dijelaskan Iya. bagaimana prosesnya? Sebenarnya kalau misalnya ngebahas persidangan itu tuh udah lama banget ya. Itu kan dari tahun lalu juga. Jadi sebenarnya yang persidangan di dalam itu kayak gimana? Cuma orang-orang yang ada di dalam sidang itu yang tahu. Dan dari DPR sendiri pun awalnya sama sekali nggak ngomong ke siapapun gitu kan ya, kita ya udah gitu. Cuma ada beberapa oknum yang mereka nggak ada di persidangan itu, tapi kok bisa-bisanya ngomong persidangan itu tuh kayak gini loh. Gimana tuh kan? Siapa yang bocorin ya? Ya. Aduh. Saya Ini nggak ada di sini ya. Kita kan gak diundang. Iya. Udah diundang gimana ini? Nggak diundang tapi kayaknya selesai sidang ada yang diwawancara deh. Aduh. Gimana ya? Ya benar juga gimana, kayak kenapa dari kita media itu sendiri tidak diundang? Apakah ada niat tersendiri? Ada kan niatnya sidang itu hanya kalau untuk BPM dan selain itu aja kan pikiran buat jurnal juga buat aja gitu kan. Jadi untuk DPR sendiri dulu ini ya. Mungkin nanti kalau memang untuk jurnalnya mungkin ada siaran persnya seperti itu. Oke. Tapi ini Kak, kalau memang kan hanya untuk DPM saja dan juga itu sampai bocor nih. Itu yang bocor itu isu-isunya bener nggak sih? Nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sampai ada yang bilang, oh ini sampai sidang plenonya tuh sampai 2 kali gini segala macam gitu. Ya makanya karena pas brosurnya nggak sesuai sama fakta di lapangan, akhirnya DPM juga bikin kualifikasi video yang udah dikeluarin itu kan. Karena yang diomongin mereka itu yang nggak sesuai apa yang ada di dalam sidang. Gitu kan. Mungkin versinya udah keluar banyak nih dari orang ngomong-ngomong gitu kan. Sebenarnya di dalam sidang itu tuh nggak kayak gitu. Kalau misalnya sebenarnya udah dijelasin sih di dalam video itu sendiri. Oh dijelasin. Silakan Kak. Boleh Jadi kan itu diklarifikasi Iya, biar yang orang mungkin yang so tahu atau apa bisa Jadi di sini, dan kenapa di sidang pleno itu terjadi kedua kali nih? Ada apa gitu sebenarnya? apakah memang sidang pleno satunya memang agak kurang gitu kan? Itu sidang pertama kali itu sebenarnya
kita tuh mau netapin ketua KPUM yang udah kita sepakati sehari sebelumnya. Oke. Ya udah hasil rapat kita udah sepakat mau netapin ada setelah ini kan. Gitu. Semuanya udah sepakat. Saat itu kan saya tuh status jabatannya masih sekretaris. Oke. Jadi surat-surat dari sekali-kalinya saya yang buat dan atas namanya pun atas nama kesepakatan kita. Oke. Situ. Pas di dalam sidang itu kebetulan presidium satunya pertama tuh sidang penetapan Bawaslu. Bawaslu aman, oke, bisa gitu kan. Terus sidang penetapan KPUM. Pada sidang penetapan KPUM itu presidium satunya tiba-tiba menyebutkan nama yang tidak sesuai di dalam SK. Oke. Aduh. Apa itu, Kak? Nah, makanya kita juga bingung. Saya di situ lagi presidium 3. Saya udah berusaha ngomong sama presidium 1, udah berusaha berhentiin juga, tapi dianya nggak berhenti. Itu palu sidang bahkan sudah saya ambil, dia ngetok palunya pakai tangan. Wow, Jadi nggak berhenti, mau diomongin kayak gimana pun dia nggak berhenti. itu tangannya Justru, akhirnya karena Palu. iya, kan biru-biru lumayan. kayaknya sih. Iya. Akhirnya karena dia nggak berhenti sampai maksain ngetok palu pakai tangan, saya pokok. Dan teman-teman saya di situ yang merasa dia udah benar nih pokok semuanya. Oke. Kalau dibilang tiba-tiba ngomong nggak berusaha dulu ngerasain bohong, kita tuh udah berusaha nyedot dia gitu loh. Kita tuh disaksiin sama bisa dipertanggungjawabin sama semua anggota DPR yang ada di dalam sidang itu. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak percaya gitu ya, gitu. Akhirnya kita walk out. Terus saya dari situ orangnya juga udah cenderung lagi kan harusnya cepatnya disahkan kembali kan Bawaslu kan sudah ketok palu kan udah ditandatangani juga gitu kan kita buat sidang yang kedua kalinya untuk menetapkan ketua KPUM yang emang seharusnya gitu loh kita makanya tadi jadi sidang yang kedua kali. Di sidang itu untuk presidium 1, 2, 3 nya masih sama apa beda? Beda. Oke. Karena orang presidium 1 itu udah sebenarnya hari itu udah selesai. Wow, Gitu. unexpected ya. Dan karena KPM terbagi jadi 2 Iya, kan? betul. Sampai sekarang ya. Dan kita juga kecolongan ternyata setelah sidang itu orang tersebut itu naik duluan ke atas. I see. Ketika saya coba ngobrol sama pihak kampus, ada pihak mahasiswaan, katanya dia udah bawa surat. Surat apa Pak? Kan saya sekretarisnya, saya nggak biasa ngeliat surat apapun, gitu Pak. Coba dipertanyakan aja gitu sama orang tersebut. Jadi memang yang presidium 1 ini bukan sekedar telepon doang gitu ya ngomong ya. Iya. Pakai MK gitu kan, saya tahu di keyboard atau lainnya gitu. Saya tahu kayak masuk sini kemarin mau fokus aja. Ya, bisa aja. Oh, jadi ternyata memang sudah ada pencegahan ya dari DPM sendiri ya. Oke. Lalu ketika KPM yang saat itu naik kepada kampus, itu dalam surat itu ada tanda tangan dengan siapa saja, Kak? Apakah Pak Arwen juga menandatangani di situ? Iya. Ya, sebenarnya kita tuh nggak menyampaikan kampus ya, mungkin emang kelalaian aja ya. Jadi surat yang dikeluarkan adalah gimana lihat surat yang diupload gitu kan. Betul. Itu ditandatangani hanya satu presidium sidang. Oke. Dan biasanya juga ditandatangani oleh presidium sidang. Oke. Ya sebenarnya kalau kita bisa lihat itu tuh nggak bawa-bawa nama DPR loh. Dua surat itu tulisannya presidium sidang. Presidium sidang sama presidium sidang. Ya nggak ada tulisan saya sebagai anggota DPR. Berarti secara tidak langsung SK tersebut ditandatangani oleh presidium 1 itu bukan dalam lingkup DPR. Ya. Dan surat tersebut juga bukan DPR sendiri yang mengeluarkan karena dari kop surat aja dia salah. Bukan kop surat DPR. Terus nomor surat juga salah karena saya sekali saya tahu nomor surat itu sampai mana gitu kan. Itu soal nomor suratnya salah gitu. Cuma memang disayangkan mungkin kenapa langsung ditandatangani oleh kalian karena kan ketua DPR sendiri saat itu masih kerja, dia pun nggak menandatangani gitu. Kenapa bisa langsung ditandatangani gitu? Itu disayangkan. Oh, seharusnya ditandakan dulu ya bagaimana kop suratnya. Pasti mungkin ya. Jadi ada Google kop surat DPM mungkin. Iya, oh pasti. Kan mahasiswa penyakit gitu. Waduh. Aduh. Kak, nih mau tanya nih dari teman-teman. Misalkan nih, ada yang mau jadi presiden mahasiswa, itu mendaftar KPU kemana nih? Kan ada 2. Apakah kita dua-duanya daftar apa gimana nih? Sebenarnya balik lagi ke mahasiswanya, maksudnya mereka tuh bisa menilai loh yang mana yang benar
juga ya. Iya, gitu. Dari DPM sendiri kan udah jelas yang udah melakukan klarifikasi, udah melakukan pernyataan kalau KPM ini tuh benar loh. Gitu. Jadi sebenarnya kita dengan mahasiswanya aja nih mau gimana nih gitu, ngikutin yang mana gitu. Nah kalau udah begini nih kak, kan kesannya ini udah hampir jauh banget dong ya. Jauh banget. Nah dari yang A sudah ditandatangani kampus, yang B ditandatangani DPM. Nah ketika nanti nih perwira berjalan gitu, nanti kan pasti dua nih. Nah itu gimana sih jadinya? Gimana dari kampus studinya yang ini, DPM studinya yang ini? Takutnya akan ada keluar kalau kampus sudah mendatangani berapa DPM gitu. Takutnya. Dan nanti ketika pemilihan terus berjalan, apakah di kampus ini ada 2 presiden kak? Wah. Kalau presiden gimana nih? Kita ada 2 kepala nih. Sebenarnya itu udah dipertanyakan kan ke bagian mahasiswa. Kita tuh udah ada ke bagian mahasiswa ini gimana pak gitu kan. Kita disuruh nyelesain duduk bareng sama kedua KPUM gitu kan. Kita tuh udah berjuang nih kok, tapi pak DPM tuh udah mengakui yang ini loh. Emang kenapa sih gitu kan? Coba emang agak diputar-putar gitu kan. Terus kalau nanti tiba-tiba ada 2 presiden gimana pak? Enggak ya? Katanya sih ya yang kemarin saya omongin nggak diakui dua-duanya sama kampus gitu. Saya kata bagian kemahasiswaan saya nggak bakal terima dua-duanya gitu. Atau sekali ini saya bubarin dua-duanya. Waduh. Boleh lagi dong kak? Kayaknya sih. Tapi kan secara tidak langsung kalau memang dua-duanya dia tidak diakui, UMT ini tidak punya kepemimpinan dong kak. Ya, pasti kalau kosong lagi. Iya, kosong lagi dan juga kalau memang dibubarin pasti ini kan apa penurunan akreditasi kampus dong pasti kan. Pasti itu sudah dipertanyakan sih kemarin. Kalau misalnya bubarin lagi gimana ya? Berarti DPM ini yang benar. Ya gimana pak kan saya udah berusaha gitu loh. Iya. Ini kan masalah internal saya udah beres sama satu orang ini gitu kan. Saya kan juga udah sesuai prosedur jalan. Kok emang bapak nggak bisa ngebantuin? Ya ini aja nih yang sesuai DPM gitu kan. Cuma yang selalu lepas masalahnya kan KPU 11 sudah masuk kelas ke atas dan gitu kan. Oke. Berarti ntar kalau kita milih gimana tuh kak? Apa nanti ketika perwira berjalan apakah dualisme KPM ini akan tetap berlanjut atau diusahakan tidak akan berlanjut? Diusahakan tidak berlanjut karena sejauh ini saya juga tetap koordinasi sama MPM. Jadi sebenarnya lagi nunggu nih MPM tuh harus ambil sikap segera karena memang tertinggi kan sekarang. Jadi sebenarnya kenapa sih ini podcastnya ngomongnya saya doang karena aku MPM juga gitu ya. Aduh, tuh bisa dibicarakan tuh. Gitu, cuma DPM sih DPM lagi yang disalahin MPM-nya tuh mau disimpul saya gitu. Mungkin nanti setelah ya, kakak berstatement ini kita bakal mengundang lagi. Gitu. Jadi biar memperjelas semuanya dari standar. Kita jadi KPM sebagai pimpinan tertinggi saat ini udah ambil sikap gimana gitu. Aduh, pesan tuh buat Pesan tuh saya boleh mungkin ya. dicatat ya pesannya. Mungkin nanti bisa tunjukin kita di sini Iya. podcastnya. Bisa dihubungi nomor tertera di bawah. Oke, siap nih. Tapi kak, kalau misalnya KPU bilang begini atau mungkin isu-isu begini, ada nggak sih kakak kayak misalnya dari DPM tuh kayak ada cara-cara dari mahasiswa, apalagi akun-akun yang memang wah aktivis banget ya, aku gimana ini gini, ada nggak sih kak? Itu makanya udah tahu juga semuanya banyak banget mendadak akun-akun bermunculan udah 1-2 akun lagi nggak tahu bilang yang mana atau cuma sekedar pokok-pokok aja gitu kan. Cuma nyerang tapi nggak ngasih solusi gitu loh. Kayak ini DPM ngapain sih emang apa? Cuma maksa DPM tuh begini harusnya gini gitu. Terus mereka tuh nggak mau bantuin gitu loh. Padahal ya kita juga berusaha nih kan kita nggak tahu. Saya udah bolak-balik naik ke atas berapa kali, udah berusaha hubungin ke fakultas gimana, baru juga kan nggak semuanya harus hubungin kan. Kita juga dari awal keluar itu tuh langsung dulu kumpul sama MPR juga kalau buat berusaha klarifikasi begitu gitu sih. Berarti lebih baik tuh kita kerjasama dong ya. Iya benar, ayo kita kumpul gitu kalau saya mau bantuin kalau cari solusinya karena kan DPM juga baru loh gitu. Ini kita juga lagi belajar loh gitu. Jangan langsung diserang itu bikin mental kita dulu, kita tuh yang baru banget nih ngejawabnya jadi dulu sendiri gitu, diserang lagi gitu sih.
Berarti serangannya bentuknya gimana tuh kak? Hanya lecture kah? Atau mungkin ada yang mungkin teror gitu, telepon gitu, atau mungkin sampai nanya, mana nih ketua DPR gitu. Aduh. Sampai ada diculik gak kak? Iya. Diculik begini mah bahaya kayaknya kak. Lebih ke paling kayak soal gugatan gitu-gitu sih. Soal gugatan tuh secara pribadi juga nanyain gimana. Tapi dari politik ini, bagi kakak sendiri itu kan sebagai mahasiswa yang aku juga masih mahasiswa kan, gitu. Ngeri nggak sih kak? Gitu. Ngeri banget, bahkan saya pun kalau misalnya ke kampus tuh kalau sendirian atau gimana itu kayaknya diri itu gimana gitu, mungkin buat orang yang kenal gitu kan, karena mungkin bawa jabatan juga, jadi nggak nyaman kalau kita bisa cari juga gitu kan, gitu sih. Kalau langkah selanjutnya dari DPR ketika KPU Minggu sudah berjalan, apa yang dilakukan oleh DPR sendiri? Langsung mungkin mengevaluasi untuk kampus ini tuh yang baiknya gimana. Kalau misalnya dua ini kan nggak bisa kan, mending dibubarin dulu sekalian atau ya boleh cari jalan tengahnya. Kalau kalian mau tahu, saya juga udah duduk bareng sama sebagai dasar bersama BEM fakultas dan bersama FM juga gitu, gitu kan. Kayak nggak ketemu titik tengahnya, karena mau ngawat atau gimana gitu. Dan saya sama ini tuh masih nunggu MPM nih, gitu kan, karena katanya dengar MPM mau ngadain sidang istimewa, mau menunggu. Wow, istimewa sekali. Kalau dilihat dari KPU-nya ya, di PKPU, dia itu memperpanjang 3 hari, 2 hari perpanjang, diperpanjang sehari diperpanjang, dan tidak ada calon juga, dia menyerahkan pada MPM untuk menunjuk PJS. Dan yang saya tahu dari sepanjang berhari-hari, seharusnya dia kalau tahu harusnya menyerahkan ke MPM dong, gitu, untuk segera menunjuk PJS, gitu sih. Nih kak, kita dapat isu nih, tahu benar apa enggak ya, mungkin kakak bisa analisis juga. Nah, dari kita kan juga ada wawancaranya. Dari yang dibicarakan salah satu orang itu bahwasanya membicarakan sidang pleno 1 ini adanya catatan bahwa kuota tidak memenuhi, bahwasanya kuota tidak memenuhi aturan yang ada. Nah itu gimana sih kak? Karena kan kita tidak tahu nih, masih isu entah benar apa enggak gitu. Kuota mungkin tidak memenuhi 5+1 gitu, atau mungkin dalam sidang pleno itu dihadiri sama 5 orang dari 7 anggota DPR. Saat itu yang nggak hadir itu dari pajarnya, pokoknya nggak hadir pada peralatan. Tuan sama ada benarnya Aziza, Tikas yang hadir gitu. Sisanya itu hadir semua dan dokumentasinya pun ada kok. Kalau saya dia bilang nggak memenuhi gitu, dia 5 orang DPR itu hadir semua kayak gitu. Bahkan di pleno selanjutnya itu dihadiri 6 dari 7 DPR gitu, jadi semuanya itu hadir. Cukup jelas ya. Jelas. Mulai dari terkata, dari persidangan sampai akhir. Klarifikasinya lumayan ya. Berarti memang tidak ada catatan kayak mungkin ya. Kalau mau bukti pun kita tuh dokumentasinya ada lengkap dari awal pun itu ada semuanya, persyaratan dan proses itu ada, karena saya sekretaris itu jadi saya semua sebagai yang megang gitu sih. Berarti memang sidang pleno 2 itu dilaksanakan untuk mencoba membenarkan kesalahan tersebut ya. Iya, untuk segera menetapkan ketua KPU yang memang harus ditetapkan. Tapi kok masalah lanjut ya sampai sekarang ya. Padahal udah diklarifikasi loh, ini suratnya bukan DPR yang ngeluarin pak, gitu loh, ini suratnya palsu loh, gitu. Ini saya bingung nih, misal saya ingin jadi pensiun itu bingung, kayak mana ya? Jadi kok kayaknya maksa banget ya, bener suratnya udah dinyatakan palsu kok tetap aja gitu loh. Tapi dari menurut kakak, apakah mungkin memang ada kesengajaan atau memang dari pihak kampus ya udah terima jadi aja gitu kan? Memang kan kalau dosen kan gitu kan biasanya ya, terima jadi ya udahlah. Nggak mau menyatakan juga pada tahun benar mungkin, tapi kan emang bisa kita dari awalnya gitu loh, ya laporan dan gimana dan udah lanjut kita tanda tangan juga gitu kan. Cuman memang disayangkan kenapa sih ini agak dikesulitan, kenapa nggak ya udah dicabut gitu. Jadi saya penasaran sih menurut pendapat kakak nih, kemungkinan kedepannya apakah nanti akan ada merujuk ke bubar atau merujuk ke perbaikan? Karena
ya sampai sekarang ini masih terus ya. Ya. Gitu. Ya maunya sih keperbaikan tetap gitu. Kalau bisa berubah kayaknya DPM ini masa periodenya sampai 2022 loh gitu. Kalau mau dibuat dari awal lagi kayaknya terlalu lama lagi gitu. Jadi kayak semoga aja itu lagi usaha buat perbaikan gitu. Oke. Tapi dengan adanya dualisme ini ya, dengan isu ini pengaruh nggak sih Kak bagi kita UKM atau orang-orang yang lain? Ya harusnya berpengaruh karena kan pengumuman jabatan cuan karena UKM itu di bawah biaya universitas ya. Betul. Ya jadi kan mereka juga lebih bingung juga jadinya. Oh, kan bubar semua lagi. Waduh. Aduh. Kosong na kampus bubar semua. Iya. Gak ada yang kuliah kan? Aduh. Oke. Tapi ini Kak, isu-isunya banyak nih. Itu kan segala macam sampai panas-panas gitu. Tapi DPR sendiri masih menanggapinya tenang dong, kan? Nggak sampai keikut panas juga. Gitu kan? Pasti. Apa ada panas sedikit? Panas lah kesel banget pasti. Cuman kan ya gak boleh juga juga kan karena salah nggak sedikit ya bukannya makin baik ya makin dicecer lagi gitu loh. Lebih panasan isu ini apa skripsi nih? Kan biasanya kan skripsi bisa sampai nangis. Kalau skripsi ada lagi depannya. Oh iya. Dosen. Waduh. Dosen udah masa depan ya. Tapi bisa pas kakak mungkin dicecer atau segala macam sama pihak-pihak luar itu sampai ada kejadian mungkin nangis sedih nggak sih Kak? Karena kan ya manusia ya wajar gitu. Iya. Apalagi karena saya perempuan itu kan ya lebih takut sih gitu. Jadi lebih kayak kalau masuk kampus sendirian tuh ya, juga takut aja sebenarnya kan gitu. Oke. Nah berarti otomatis kan KPM 2, Bawaslu 1. Nah ada isu juga nih Kak, bahwasanya Bawaslu menandatangani kedua SK tersebut. Nah itu bagaimana? Apakah memang kakak tidak tahu apa ini? Nah itu kita minta. Soalnya terakhir tuh saya tuh kumpul sama Bawaslu dan KPU dari Ketua Mental. Itu Bawaslu juga sempat bingung gitu loh. Kita bingung nih Kak mau kemana harus kiri gitu kan. Tapi tetap kita kawal dua-duanya, makanya kita masih menunggu nih ini yang mana yang pasti gitu kan. Kan saya udah bilang ya udah sekarang kalau saya diterima pendukungnya KPU Faisal gitu loh. Bawaslu gimana nih gitu. Tapi katanya sih sejauh ini kayak Bawaslu buat gitu loh gitu. Nya gitu kan, cuman ya udah deh Bawaslu punya gimana gitu kan. DPR tuh cuma punya satu KPU yang diakui gitu loh, harusnya ya Bawaslu yang ini gitu ya. Berarti kalau misalkan KPM ini terbagi dua, kan Bawaslu itu yang mengawasi yang KPM ini kan. Itu apakah Bawaslu terbagi dua juga atau mengawasi dua-duanya? Aduh, Bagaimana? jangan gitu dong. Gak habis ini entar. Doain terus. Iya. Cabut sampai ke AK. Gitu. Boleh. Gimana Kak? Jawaban? Yang saya dapat info sih mereka tuh juga masih bingung mau awal yang mana nih, tapi mereka tuh tetap ikutin dua-duanya dulu karena nggak mau sampai ketinggalan yang itu atau yang ini juga. Tapi mereka sih tetap sering ngomongnya sama KPU Faisal gitu. Kita tuh diskusi bertiga ketuanya, kita Bawaslu sama KPU Faisal sama saya juga. Dia juga lagi ngomongin, jadi kita harus kayak gimana gitu. Karena ini juga dicecar terus juga. Berarti dari Bawaslu sendiri masih menunggu ya info ataupun menunggu bagaimana ke depannya nih. Karena kalau ngambil salah langkah juga hari ini aduh bakal kecurang deh. Aduh. Iya, meter kita ini saya keringetan loh, padahal AC nyala. AC berapa sih ininya? 18 ya? Aduh, tapi agak keringetan ya. Lumayan gitu. Tapi kita ada pengamanan nih. Jangan takutnya ntar pulang-pulang gitu kan, ada bidang satu. Aduh. Benar. Tapi kakak ini kan sudah tidak DPM lagi nih, berarti kan sudah mau lulus, ibaratnya mau lengser. Nah, untuk jika memang DPM selanjutnya nanti naik dan juga KPU ini tetap berjalan, ditakutkan mungkin ya tidak tahu kita ya ada pihak oknum yang masuk dari belakang untuk merubah sistem, tidak tahu. DPR sendiri itu masa periodenya habis di bulan Mei.
kita tuh lagi usaha supaya sebelum masa jabatan kita habis ya itu harus selesai gitu loh, harus rapi. Mau gimana pun nanti hasil keputusannya atau KPU duluan atau tiba-tiba di PDS atau gimana pun nggak penting. Ini tuh sebelum masa jabatan kita habis ya harus dirapiin dulu. Oke. Jadi terpenting kita usahakan dulu yang terbaik ya kak. Betul gitu. Kita tuh nggak mau ya pikir yang jelek-jelek dulu, tapi ya udah sambil jalan harus gimana gitu. Usahakan ya. Berarti Hmm. kalau mungkin dari jadwal DPM nih tentang Permira, karena Permira kan harusnya Januari Februari ya. Ini mundur ke 1 ya. Bukan yang bulan gimana dari tahun kemarin harus ya selesai. Tadi sempat bubarin juga sekali dan gitu. Jadi itu parah banget. Tapi aku penasaran loh Pak, karena kan kalau kita nggak ada pemimpin atau kekosongan pemimpin, berarti kan SK sulit keluar untuk UKM dan kawan-kawan. Nah itu berarti SK kita ini dari sekarang ataupun tahun sebelumnya itu dari mana sih Kak? Rata-rata dari universitas atau langsung ditembus? Harusnya tuh dari universitas karena universitas yang nggak ada harusnya bisa dipertanyakan kalau MPM selaku pemerintahan tinggi saat ini gitu. Nih Kak, nanya juga nih, kalau dengan isu ini apakah semua fakultas akan mengikuti Permira yang ada gitu? Sedangkan isunya aja masih dualisme begini gitu loh. Apakah akan semua fakultas ikut, semua mahasiswa ikut? Apakah akan kembali lagi ke politik hanya perwakilan saja yang menghadiri? Saya tuh pernah sempat kumpul kalau itu sama BEM fakultas juga dari UPM gitu. Untuk BEM fakultas itu semuanya mendukung kepada KPUM yang dihasilkan oleh DPM. Oke. Gitu. Jadi suara untuk KPUM yang ada di yang dikeluarkan oleh DPM. Oke. Gitu. Itu untuk BEM fakultas ya. Kalau awalnya dengan kampus yang internalnya. Untuk sisanya ya bisa. Oke, tapi kan kalau misalnya dari voting memang BEM fakultas ini mendukung ke yang satu yang telah disahkan DPR, berarti kan yang satunya kalah suara dong, otomatis secara pemilihan harusnya ya. Iya, setelah. Iya, tapi kenapa masih berlanjut gitu ya? Iya makanya juga gitu loh. Kan ada dari awal bilangin biasa nggak bisa, kok masih terus aja gitu. Kan ada ya, dukungan dari pihak lain juga. Waduh, itu sih yang ngeri ya. Nah, ditandai dengan Dampaknya itu gede. iya gede. Kita juga bingung ya sebagai UKM ya. Yang itu. Misalkan ya, kalau misalkan KPUM dibagi dua, pasti Permira ada dua dong nanti jatuhnya. Kalau misalkan tetap berlanjut, dan fakultas pasti juga memilih nih setiap fakultas. Kita ikut Permira yang mana? Dari antara fakultas itu ada nggak sih yang nggak mau ikut Permira karena KPUM ini belum terselesaikan gitu? Itu sih belum dapat kabar itu sih. Belum, kalau saya fakultas ya itu hanya kalau saya belum fakultas yang di bawah ya itu sih sudah belum ada di sini gitu atau KPUM DPM kalau bawahnya lebih fakultas. Berarti bak Permira ini jadwalnya belum tentu dong ya, mau kapan gitu kan. Nah, ya ini makin gak jelas juga gitu. Sulit emangnya. Ya kayaknya hidup tuh kayaknya sulit banget ya, orang mau dipermudah gitu ya. Aduh, tapi Kak ada isu juga yang bilang bahwa KPUM yang tidak disetujui DPM ini ketuanya sudah lulus ya. Iya, bukan isu lagi, udah pasti itu kayaknya. Karena udah ada di PDIP juga. Itu lulus per bulan September. Nah kalau udah lulus itu kan otomatis tidak terikat dong gitu. Nah berarti kan secara birokrasi ataupun memang secara SK tidak sah harusnya secara logika yang ada gitu. Harusnya dia pun tahu gitu loh kalau dia itu udah lulus terus ya gimana gitu, kita sebagai DPM juga mau bantu mereka juga nggak bisa gitu loh, kan baru harus mau lagi gitu kok terus bisa gitu, harusnya mahasiswa biasa pun udah mikir gitu. Kan kira-kira nih kan ntar lagi mau ini ujian skripsi kan, Desember. Lulus mau kemana sih Kak? Kira nih, apa mau keluar negeri kan? Ini cari beasiswa atau gimana? Mau nikah aja kayaknya. Wah, Siap? aduh, masalahnya Rusia Ukraina masih pecah nih.
Ya. Kalau saham naik bisa deh. Kakak mau nyoba daftar PNS dulu gitu? Kalau dulu itu udah ada PNS aja P3 Kak. Dan itu pun nggak bisa untuk mahasiswa fresh graduate. Itu untuk guru honorer yang minimal harus mengabdi 1 tahun. Wow. Gimana dari tanggapan dari Kak Filza nih tentang yang terjadi sekarang? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau Kalau bagaimana? dibalikin dari tanggapan jurnal sendiri gimana? Wah, tentang apa tuh? Tentang apa? Tentang Tentang sudut pandang yang dilihat kan masih yang ngetek dulu baik banget nih. Iya. Kan masih bingung juga mulai mas yang mana atau yang dua-duanya itu harus cari apa gitu. Kalau kita sih enggak ya, mungkin karena untuk keduanya tidak tahu ya, karena ya gitu lah ya. Kita mah pasti kalau misalkan ada yang mengetek itu juga pasti memfilter dulu nih mana yang Iya, benar, apa enggak, apa enggak. Kita juga sebagai media juga harus netral gitu. Tidak memilih salah satu. Tidak A, tidak B gitu. Jadi sesuai fakta dan aktual ya. Betul banget. Kalau memang faktanya yang disahkan itu ya sudah itu. Jadi kita memang yang seperti itu ya, tidak apa dari jurnal sendiri dituntut untuk seperti itu. Iya betul. Karena sebuah media yang baik itu dan benar tidak ditunggangi siapapun. Wih, tapi kayaknya media sekarang gimana tuh tanggapannya? Media sekarang yang netral cuma satu. Apa tuh? Gak sebut merek. Oke. Tapi dari kampus-kampus yang lain nih, misal kakak pasti DPR ini pernah studi banding dong, gitu kan? Apakah di kampus lain punya masalah yang sama atau hanya di sini aja gitu? Pasti kalau misalnya studi banding mungkin ada yang kampus lain ada masalah yang sama, bisa dicari solusinya bareng-bareng gitu. Sejauh ini sih kayaknya yang lain tuh masih namanya karena yang saya tahu nih yang lagi konserta sendiri sekarang lagi malah mulai mengira gitu. Dia lagi pemilihan gubernur kalau nggak salah sama DPR gitu kayak. Iya. Jadi mereka kali masih aman-aman aja, belum ada sih kayak yang ada di kampus kita gitu. Iya sih. Tapi masalah ini emang dari sudah ada dulu apa barusan? Masalah Isu ini ya. Apakah baru ini? Kalau baru ini kan wajar dong, karena baru ini kaget gitu kan. Kalau dari awal kan mungkin seperti ini kita bisa tahu solusinya seperti ini. sebenarnya kalau misalnya kayak gini sebenarnya baru ini sampai perusahaan dua kayak gini kan karena sebelumnya kan beberapa tahun pertama emang kosong kan beberapa kosong gitu kan terus baru mulai lagi malah kayak gini gitu. Berarti bisa mewajarkan dong ya kalau memang masalah ini baru susah untuk menyelesaikannya. Emang udah berantakan sih sebenarnya dari awal gitu. Kita ini. Boleh. Apa mau ikut DPP aja? Aduh. Boleh lagi jurnal ya ada satu gitu. No. Wah, tapi ada nggak sih kak isu-isu kayak gitu selain itu gitu loh? Ya mungkin nggak terlalu panas gitu. Sejauh ini saya cuma mengetahui ya isu-isu itu mas kayak kosongan ini kayak gitu sih. Bukan kayak lain-lain. Oke. Tapi dari dua isu KPU ini pembangunan masih berjalan nggak ya untuk pemilihannya, mungkin pemilihan bupati, gubernur masih berjalan nggak ya? Enggak, beberapa fakultas, biar fakultas itu kan sekarang PJS, masih PJS. Oh. Kalau misalnya yang himpunan mungkin karena dia pemilihan yang musyawarah anggota itu udah jelas. Tapi untuk biar fakultas sendiri karena harus dipilih itu mereka tuh sampai saat ini PJS masih PJS itu udah tahun berapa ya? Sekarang udah 3 kali PJS kalau salah. Jadi otomatis tidak berjalan lancar juga ya? Iya, mereka juga pemimpinnya masih. Kalau SK kosong itu ada ini nggak sih kak kemungkinan dibangun dibubahin kemungkinan karena kan nggak sesuai kerjanya gitu kayak misalnya kita UMKM otomatis kan perwira kosong atau pemimpin presiden kosong otomatis kan SK tidak turun berarti ada kemungkinan bisa dibubahin dong karena tidak di SK gitu misalnya dari UKM sendiri atau UMKM sendiri gitu Enggak sih. tidak aman ya karena takut gitu kan saya sudah capek-capek ke Bogor dingin-dingin Bogor mana lagi yang di bawah? aduh nah
kalau misalnya yang dari BEM fakultas sendiri nggak ikut perwira gimana nih Kak? Tadi mungkin dari pihak Bawaslu atau mungkin DPR MPR atau mungkin dari KPU-nya sendiri kalau memang sudah menjadi satu, ada yang nggak ikut perwira gitu, hanya golput. Jadi ikut perwira itu nggak ikut pencoblosan. Iya. Ya itu kan dari KPW memang UMN itu kan sosialisasi gitu loh. Kalau emang mereka yang nggak mau ikut coblos kayak gitu, ya paling kan kita diskusi dulu kenapa gitu kan. Kalau sebab emang itu nggak mau ikutan jadi itu sebenarnya itu kan hak mereka sendiri mau ataupun enggak. Ada konsekuensinya nggak sih Kak? Kayak gitu kalau misalnya golput? Ya kan ini buat pemilihan presiden kan. Kalau saya dia golput ya berarti kan dia yang hak dia. Jadi ya udah terima terima aja kalau saya mau pilihnya. Kan kemarin pas pilih kayak ikutan gitu sih gitu. Waduh, ya benar ya. Tapi kalau online nggak bisa dong, bisa sendiri kita pilih. Ya. Bisa. Sedetail mungkin ya untuk ini. Jadi silakan balik lagi ke teman-teman nih untuk menfilternya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan komen di bawah sini ya. Iya, komen ini. Iya, sudah di tag kan? Di tag ya? Pasti dong. Oke. Terima kasih Kak Firda. Terima kasih Kak Firda dari kami. Gimana? Podcast kita namanya siapa? Cindo. Ceritain dong. Oke, itu saja. Bye guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Cindo berikutnya. Ceritain dong.